Di tengah gemerlap kota Belgia, Iman, pemuda asal Indonesia yang penuh tekad, bekerja keras sebagai pemandu hotel demi biaya pengobatan ibunya yang sakit parah. Tak disangka, hatinya berhasil merebut perhatian Ariana, sang janda cantik dan pemilik hotel yang berpengaruh. Ketika takdir memaksa Iman kembali ke Indonesia, Ariana pun rela mengikuti jejaknya ke tanah air yang asing baginya. Apa kabar sahabat Wafira hari ini? Silahkan absen di kolom komentar dari kota mana saja. Simak kisahnya sampai akhir agar mengerti inti dari cerita ini dan dukung terus channel Wafira Story agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like dan share channel Wafira Story agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Di bawah langit Yogyakarta yang mendung, suara azan maghrib berkumandang dari surau kecil di ujung gang. Iman duduk termenung di beranda rumah kayu tua yang mulai lapuk, menatap hamparan sawah yang sudah mulai menguning. Di dalam rumah, batuk, ibunya kembali terdengar, menggema lirih namun mengiris hati. Ibunya Bu Sumirah sudah hampir 2 tahun terbaring sakit paru-paru kronis. Pengobatan jalan yang selama ini dijalani mulai tidak cukup lagi. Dokter di puskesmas menyarankan pengobatan lebih lanjut ke rumah sakit provinsi, bahkan keluar kota bila memungkinkan. Tapi dari mana biaya itu semua? Gaji Iman sebagai penjaga konter pulsa hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membeli obat generik. Seringkali ia harus berpuasa agar ibunya bisa makan dengan layak. Dalam hati, Iman menjerit. Ia ingin lebih. Ia ingin membuat ibunya sehat kembali. Ia ingin membalas semua cinta dan pengorbanan yang telah ibunya berikan sejak ia ditinggal ayahnya 10 tahun lalu. Suatu malam, setelah menidurkan ibunya, Iman membuka ponselnya dan kembali menatap pesan dari seorang teman lama, Tony, yang kini bekerja di Belgia sebagai staf restoran hotel. Di sini banyak lowongan, Man. Hotel Marbella lagi buka untuk pemandu tamu. Gajinya besar, cukup buat kamu bantu pengobatan ibumu. Tapi kamu harus cepat kirim dokumen. Iman menimbang. Belgia bukan tempat yang pernah ia bayangkan. Ia bahkan belum pernah naik pesawat sekalipun. Tapi saat menatap wajah ibunya yang tertidur lemah di depan bambu, keraguan itu mulai terkikis. Ia ingin melihat senyum ibunya kembali merekah. Ia ingin mendengar suara tawa wanita yang dulu selalu menyanyikannya lagu dolanan saat hujan turun. Keesokan paginya, Iman memberanikan diri berbicara pada ibunya. Bu, aku dapat tawaran kerja di luar negeri. Di Belgia, katanya pelan, sambil menggenggam tangan ibunya. Bu Sumirah terdiam. Belgia? Jauh sekali, Le. Ibu nanti sama siapa? Ibu jangan khawatir. Aku titip ibu sama Bu Darmi tetangga depan. Aku akan kirim uang tiap bulan. Pengobatan ibu bisa dilanjutkan yang lebih baik, ucap Iman dengan suara bergetar. Tangis pelan pecah. Ibu dan anak itu saling berpelukan dalam hening. Meski berat, Bu Sumirah tahu anak semata, wayangnya tak bisa terus hidup dalam keterbatasan. Cinta terkadang butuh pengorbanan. Dan bagi seorang ibu, pengorbanan demi masa depan anak bukan hal baru. Tapi kali ini, ia harus mengikhlaskan anaknya pergi demi hidupnya sendiri. Proses keberangkatan Iman tak mudah. Ia harus mengurus paspor, sertifikat pelatihan kerja, dan menunggu visa selama hampir 2 bulan. Selama itu, ia bekerja serabutan, mengamen bersama teman-temannya di Malioboro demi biaya keberangkatan. Tak jarang ia tidur di lantai terminal saat mengurus dokumen ke Jakarta. Akhirnya, hari itu tiba. Dengan koper kecil dan jaket peninggalan ayahnya, Iman melangkah masuk ke Bandara Soekarno-Hatta. Ia menahan tangis saat menatap foto ibunya yang ia simpan di dompet. Di dadanya, doa dan tekad bergumul menjadi satu. Ia harus berhasil. Untuk ibunya, untuk dirinya. Penerbangan panjang selama hampir 17 jam membuat tubuh Iman kelelahan. Ia mendarat di Brussels dengan mata sembab dan hati penuh harapan. Di pintu kedatangan, Tony menjemputnya dengan senyum lebar. Selamat datang di Belgia, bro. Dunia barumu dimulai di sini. Iman dibawa ke kota Bruges, kota tua yang penuh kanal dan bangunan Eropa klasik. Suasana dingin menusuk tulangnya.
ia belum terbiasa dengan suhu 5 derajat Celcius. Tapi matanya berbinar melihat Hotel Marbella, bangunan megah bergaya gotik yang akan menjadi tempatnya bekerja. Manajer hotel memperkenalkan Iman sebagai pemandu tamu baru. Meski bahasa Prancis dan Belandanya masih terbata, Iman menunjukkan sikap ramah, hormat, dan penuh semangat. Ia melayani tamu dengan sopan santun khas Jawa, yang membuat banyak tamu merasa dihargai. Hari-hari awal tidak mudah. Iman sering pulang larut malam, membersihkan aula, mengecek reservasi, bahkan diminta mengantar tamu ke museum-museum. Tapi ia tak pernah mengeluh. Setiap malam, ia menelpon ibunya meski hanya 1 menit. Mendengar suara Bu Sumirah saja sudah cukup menghapus lelahnya. Langit Bruges menyemburatkan cahaya jingga ketika Iman selesai merapikan brosur-brosur wisata di meja resepsionis. Seperti biasa, ia mengenakan seragam hitam dengan name tag bertuliskan Iman Guest Services. Ia menyeka keringat tipis di dahinya. Meski suhu Belgia dingin, tubuhnya tetap bekerja keras sepanjang hari, apalagi musim liburan seperti sekarang. Ia belum sepenuhnya pulih dari jet lag budaya. Di sini semua serba cepat, terjadwal, dan kadang dingin secara emosional. Tapi Iman tahu, jika ingin sukses, ia tak boleh hanya menjadi pekerja biasa. Ia harus menonjol, bukan dengan cara menjilat, tapi dengan kerja keras dan ketulusan. Beberapa staf lain mulai memperhatikannya. Rolf dari bagian housekeeping bahkan pernah berkata sambil terkekeh, "Kau selalu tersenyum pada tamu, Iman, seperti robot kebahagiaan." Iman hanya tersenyum. Kalau mereka senang, kita juga senang, kan? Namun satu orang yang memperhatikannya tanpa banyak bicara adalah Ariana Devero. Pemilik hotel yang dikenal jarang bersosialisasi dengan staf bawah. Wanita itu bagai salju yang dingin dan anggun. Tubuhnya semampai, berbalut jas krem mahal, rambut coklat tua digulung rapi. Setiap langkahnya terdengar mantap. Hak sepatunya mengetuk lantai marmer, seperti detak jam tua di aula belakang. Hari itu, Ariana turun dari ruangannya dan mendapati aula utama cukup sibuk. Beberapa tamu baru datang, dan ada satu keluarga Jepang yang tampak kebingungan dengan peta. Ariana berdiri di anak tangga, mengamati siapa yang sigap membantu. Matanya menangkap sosok Iman yang langsung menghampiri keluarga tersebut dengan senyum hangat dan bahasa Inggris yang sopan. "Welcome to Marbella Hotel. May I help you with the map?" tanyanya. Keluarga itu mengangguk lega. Dalam beberapa menit, Iman membantu mereka merencanakan rute wisata, mencetak jadwal tram, dan bahkan menuliskan catatan kecil dalam huruf Latin agar mereka bisa bertanya pada penduduk lokal. Ariana terkesiap dalam hati. Jarang ada staf yang sepeduli itu, apalagi dari kalangan bawah. Sore harinya, saat Iman sedang memindahkan vas bunga besar ke sudut dekat jendela, terdengar suara tenang namun tajam dari belakangnya. "Iman, bukan?" Iman berbalik. Hampir menjatuhkan vas karena terkejut. Ariana berdiri di sana, tangan menyilang di dada. "Ya, Bu Ariana." "Maaf, saya tidak tahu Anda ada di sini," jawabnya cepat sambil menunduk sopan. Ariana tersenyum tipis. "Kau tidak melakukan kesalahan, malah aku ingin bilang terima kasih. Tadi siang, bantuanmu pada tamu Jepang itu impresif." Iman mengangguk malu. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu." Ariana menatapnya beberapa detik, lalu berkata, "Odi, boleh aku ajak kau makan siang suatu hari?" Iman membeku. "Apa maksudnya ini?" Tentu saja, kalau ibu tidak keberatan," jawabnya dengan gugup. 2 hari kemudian, Iman diajak makan siang di restoran dalam hotel, sesuatu yang belum pernah terjadi pada staf biasa sebelumnya. Ia mengenakan kemeja putih bersih yang disetrika sendiri sejak pagi. Hatinya berdegup kencang. Ia masih tak percaya pemilik hotel ingin makan siang bersamanya. Di meja yang dipesan khusus, Ariana duduk dengan anggun. Ia membuka pembicaraan dengan santai, menanyakan bagaimana Iman bisa sampai ke Belgia, apa motivasinya, dan apa yang ia impikan. Iman menjawab dengan jujur, tentang ibunya, tentang kemiskinan, dan harapannya bisa membuat perubahan kecil untuk keluarganya. "Kau tahu,
kata Ariana sambil mengaduk sup krimnya. Aku kehilangan ayah saat aku seusiamu. Tapi aku tak punya siapa-siapa yang mau berkorban seperti kau untuk ibuku. Setiap anak pasti ingin membahagiakan ibunya, Bu, ujar Iman. Ariana terdiam sesaat, lalu tersenyum. Jangan terlalu formal, panggil aku Ariana saja kalau kita berdua. Iman mengangguk. Dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergetar. Bukan karena pesona Ariana semata, tapi karena aura kehangatan di balik dinginnya wajah wanita itu. Setelah pertemuan itu, Ariana mulai sering muncul di area kerja Iman. Kadang ia hanya lewat, kadang menyapa singkat, dan sesekali memberi senyuman kecil yang hanya Iman tangkap. Gosip mulai menyebar di kalangan staf. Beberapa menyindir, beberapa iri, dan sebagian sinis. Wah, pemandu baru dapat perhatian khusus nih, celetuk Rolf Iman, hanya menanggapinya dengan tawa ringan, meski dalam hatinya mulai gelisah. Ia tak ingin dicap negatif. Tapi ia juga tak bisa mengingkari perasaan nyaman yang mulai tumbuh setiap kali Ariana menghampirinya. Suatu sore, ketika Bruges diguyur hujan ringan, Ariana mengajak Iman ke galeri seni yang berada di sudut kota. Ia bilang ingin menunjukkan tempat yang bisa menenangkan pikiran. Di sana, di antara lukisan-lukisan klasik dan cahaya lampu temaram, Ariana mulai membuka sedikit lapisan hidupnya. Ia bercerita tentang pernikahannya yang hanya bertahan 3 tahun, tentang suami yang selingkuh dan meninggalkan trauma, tentang bagaimana ia mewarisi hotel ini di usia muda, dan menjalankannya sendirian selama hampir 10 tahun. Aku tidak suka bicara soal masa lalu, tapi entah kenapa, denganmu, aku merasa bisa. Ujar Ariana sambil menatap lukisan perempuan bermata sendu. Iman menelan ludah. Ia tahu apa yang mulai terjadi. Dan ia tahu ia harus hati-hati. Ini bukan sekadar relasi antar pegawai dan atasan. Ini sudah melibatkan rasa. Tapi ia juga sadar, Ariana adalah seorang wanita dengan luka lama yang belum pulih. Kalau aku boleh berkata jujur, Ariana, ucap Iman pelan, kau bukan hanya kuat, tapi juga kesepian. Ariana menoleh cepat. Matanya sedikit berair. Ia tak menjawab, hanya menatap Iman dalam-dalam. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin intens. Ariana mulai sering mengirim pesan singkat pada malam hari, menanyakan kabar, bahkan menyuruh Iman mengenakan syal saat suhu dingin. Iman pun tak bisa menahan dirinya untuk mulai menantikan pesan-pesan itu. Namun dalam diam, Iman tahu ini bukan hubungan biasa. Dan yang lebih membuatnya resah, ibunya di Indonesia semakin sering sakit-sakitan. Obat-obatan yang dikirim mulai tak mempan. Ya tahu, waktunya di Belgia mungkin tidak akan lama lagi. Tapi bagaimana dengan Ariana? Dan apakah hubungan ini benar-benar bisa diteruskan? Hari-hari berlalu dengan cepat di Hotel Marbella, namun di hati Ariana, waktu justru seakan melambat. Setiap pagi saat ia membuka layar ponselnya dan mendapati pesan dari Iman yang hanya berisi, "Selamat pagi, semoga harimu indah," jantungnya berdebar seperti remaja baru jatuh cinta. Ia tak pernah menyangka, pria muda sederhana asal Indonesia itu mampu mengguncang hatinya yang beku selama bertahun-tahun. Bukannya Ariana tak pernah didekati pria lain, banyak yang mencoba, terutama karena statusnya sebagai janda kaya pemilik hotel. Tapi tak satu pun yang membuatnya merasa seperti yang ia rasakan sekarang. Ketulusan Iman terasa nyata. Bukan datang dari rayuan, bukan dari gombalan licik, melainkan dari perhatian kecil yang konstan. Seperti saat Ariana sakit flu ringan dan memilih tidak masuk kantor. Iman, tanpa disuruh, membawakan sup hangat dan meninggalkannya di depan pintu ruangannya, lengkap dengan catatan kecil bertuliskan, "Semoga cepat sembuh, jangan lupa minum air hangat ya." Ariana membaca pesan itu berkali-kali, bahkan menyimpannya di laci meja kerjanya. Suatu sore, setelah hotel cukup sepi dan kabut mulai turun menutupi kanal-kanal Bruges, Ariana memutuskan melakukan sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan, mengajak Iman berjalan-jalan di luar jam kerja. "Aku ingin kau temani ke sebuah tempat," katanya lewat pesan singkat. Iman yang tengah beres-beres ruang tamu karyawan sempat bingung, tapi tanpa pikir panjang, ia menyetujuinya. Setelah bertemu di lobi hotel, Ariana mengajak Iman menyusuri jalan-jalan berbatu menuju sebuah taman tua di pinggir kota,
Taman Minnewater. Taman itu dikenal sebagai tempat para pasangan muda berbagi waktu di tengah ketenangan dan keindahan alam. Mereka duduk di bangku kayu menghadap danau kecil yang permukaannya memantulkan cahaya senja. Hening sejenak, lalu Ariana berkata, "Aku ingin jujur padamu." Iman menoleh, menatap wanita di sampingnya yang hari itu tampil sederhana dengan coat biru gelap dan rambut digerai. "Aku sudah lama hidup dalam tembok yang kubangun sendiri. Aku takut dicintai. Aku takut kehilangan. Dan aku takut dikhianati." Lagi, ucapnya pelan. Iman tidak langsung merespons. Ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong, tidak menghakimi. Ketulusan Ariana menggetarkan hatinya. Kadang, aku iri melihat tamu-tamu kita yang datang berdua tertawa bersama. Aku pura-pura kuat, padahal dalam hati, aku hampa. Lanjut Ariana dengan suara yang bergetar. Iman menghela napas. "Ariana, aku mungkin hanya seorang pria biasa dari desa kecil di Indonesia. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak pernah bermain-main dengan perasaan orang lain." Ariana menatapnya. Ada air mata di sudut matanya. "Aku tidak butuh kekayaanmu. Aku tidak butuh statusmu. Yang membuatku bertahan di sini bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena kau. Karena aku melihat luka yang sama. Kita sama-sama pernah kehilangan, sama-sama pernah jatuh. Tapi aku yakin kita bisa saling menyembuhkan." Tambah Iman lirih. Ucapan itu menusuk langsung ke hati Ariana. Ia menunduk, menyembunyikan air matanya, tapi Iman memegang tangannya dengan lembut. Tak ada janji-janji manis, hanya genggaman yang tulus. Dan malam itu, Ariana tahu, dia telah jatuh hati sepenuhnya. Sejak malam itu, hubungan mereka menjadi semakin dekat. Meski tetap berhati-hati, Ariana tidak ingin menjadi bahan pembicaraan para staf, dan Iman juga tidak ingin memanfaatkan situasi. Mereka tetap menjaga profesionalisme di hotel, namun di luar jam kerja mereka semakin sering berbagi cerita, tawa, dan mimpi. Ariana bahkan mulai belajar memasak makanan Indonesia. Ia mencari resep soto ayam di internet dan mengundang Iman mencicipi hasil percobaannya. "Ini soto ayam?" tanya Iman sambil tertawa saat melihat mangkuk yang lebih mirip sup ayam Eropa. "Jangan meremehkan Chef Belgia," balas Ariana pura-pura marah. Meski rasanya jauh dari autentik, Iman tetap menghabiskannya. Ia tahu, lebih dari rasa, yang penting adalah niat dan usaha yang Ariana berikan. Namun di balik semua kehangatan itu, bayang-bayang masa lalu, Ariana kadang kembali menghantui. Di suatu malam, ketika mereka duduk bersama di rooftop hotel, Ariana memeluk lututnya dan menatap langit. "Iman, kau tidak tahu seberapa rusaknya aku sebenarnya. Aku kadang mimpi buruk. Kadang aku merasa semua ini hanya akan berakhir seperti dulu. Dikhianati, ditinggalkan." Iman meraih tangannya. "Kalau kau merasa rusak, maka biarkan aku jadi lemnya. Aku tidak datang untuk menghakimi masa lalumu. Aku datang untuk menemani masa depanmu." Ariana terdiam, dadanya sesak. Belum pernah ada yang berkata seperti itu padanya. Namun di tengah kebahagiaan yang mulai tumbuh, kabar buruk datang dari Indonesia. Iman menerima telepon dari adiknya, mengabarkan bahwa kondisi ibunya menurun drastis. Dokter menyarankan agar keluarga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Iman terduduk lemas di ruang istirahat. Kepalanya dipenuhi dilema, antara tetap di Belgia bersama Ariana, atau kembali ke kampung halamannya untuk mendampingi sang ibu di masa-masa terakhirnya. Ketika Ariana mengetahui hal ini, ia tidak menahan atau memaksa. Ia justru memeluk Iman dan berkata, "Kau harus pulang. Ibumu lebih penting sekarang. Jangan khawatir tentang pekerjaan. Kau punya tempat di sini dan di hatiku." Iman menangis untuk pertama kalinya di hadapan Ariana. Tangis yang bukan karena lemah, tapi karena merasa benar-benar dimengerti dan dicintai. 3 hari kemudian, Iman terbang kembali ke Indonesia. Meninggalkan hotel,
meninggalkan Ariana, tapi tidak meninggalkan cintanya. Hari-hari di Hotel Marbella terasa sunyi bagi Ariana setelah kepergian Iman. Ia tetap menjalankan bisnis seperti biasa, namun hatinya kosong. Setiap sudut hotel seakan menyimpan kenangan, dari ruang lobi tempat pertama kali memperhatikan Iman, hingga taman belakang tempat mereka berbagi tawa. Ia mencoba menyibukkan diri, tapi malam-malamnya diisi oleh kerinduan. Ia menatap layar ponsel, setiap malam menunggu kabar dari Iman. Hingga suatu malam, saat Ariana duduk di ruang baca, sambil menggenggam muk teh panas, masuklah pesan singkat dari Iman. Ibu semakin lemah, tapi aku bersyukur sempat memeluknya lagi. Terima kasih karena kau mengizinkanku pulang. Aku kangen kamu, Ariana. Ariana menatap layar lama, lalu mengetik. Aku juga kangen kamu, Iman. Kalau semua sudah reda, izinkan aku menyusulmu ke sana. Iman tidak langsung membalas. Tapi jauh di sebuah rumah kecil di pinggiran Jawa Tengah, seorang pria sederhana tersenyum dengan mata basah. Dan dalam hatinya, ia tahu cinta mereka akan menempuh perjalanan panjang, melintasi benua, budaya, dan luka lama, demi sebuah masa depan yang layak diperjuangkan. Burung-burung berkicau riuh di pagi hari, menyambut mentari yang pelan-pelan menyembul dari balik pepohonan. Aroma tanah basah dan angin lembab membawa kesejukan yang hanya bisa ditemukan di desa-desa kecil di Jawa Tengah. Di sebuah rumah sederhana, berdinding kayu dengan atap genteng tua, Iman duduk bersila di teras rumah, menatap jalan tanah yang membentang ke arah ladang. Ibunya terbaring lemah di dalam rumah. Nafasnya mulai pendek-pendek, tapi masih bisa tersenyum setiap kali melihat wajah anak lelakinya. Iman telah memutuskan untuk berada di sisinya hingga akhir. Ia merasa itu adalah bentuk terakhir dari baktinya. Namun, ada satu hal yang terus mengusik hatinya, Ariana. Setiap malam, ia membaca ulang pesan-pesan dari wanita yang hatinya kini begitu dekat. Meski secara fisik mereka terpisah ribuan kilometer. Ketika Ariana mengirim pesan bahwa ia berniat menyusul, Iman sempat mengira itu hanya candaan untuk menghibur. Tapi 2 minggu kemudian, teleponnya berdering dengan suara yang membuat lututnya lemas. Iman, aku di bandara. Di Semarang. Apa? Iman hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. Kau serius? Aku tidak bisa lagi menunggu. Aku harus melihatmu. Aku ingin ada di sisimu, dan kalau boleh, aku ingin bertemu ibumu. 2 jam kemudian, sebuah mobil sewaan berhenti di depan rumah Iman. Debu beterbangan, ayam-ayam kampung lari terbirit. Seorang wanita Eropa turun dari mobil, mengenakan celana panjang khaki dan blus putih sederhana. Rambut pirangnya diikat ke belakang. Matanya menatap sekeliling dengan kekaguman dan kerendahan hati. Iman berdiri mematung di depan rumah, tak percaya Ariana benar-benar datang. Aku tidak tahu harus marah atau bahagia, ucap Iman saat akhirnya mereka berdiri hanya beberapa langkah dari satu sama lain. Ariana tersenyum, lalu memeluknya pelan. Marahlah nanti, sekarang peluk aku dulu. Pelukan, mereka sederhana, namun penuh makna. Pelukan 2 hati yang telah melewati jarak, keraguan, dan waktu. Masuk ke rumah Iman membuat Ariana seperti memasuki dunia lain. Lantai tanah, dinding kayu, ruang tamu tanpa sofa mewah, hanya tikar pandan dan meja kecil tempat menaruh teh hangat. Namun, tak ada keluhan di matanya. Ia menyapa ibunda Iman dengan sopan, membungkukkan badan kecil, dan bahkan belajar mengucapkan beberapa frasa Jawa seperti Sugeng Enjing, Bu. Ibunda Iman yang sudah sangat lemah, tersenyum sambil menggenggam tangan Ariana. Cantik dan baik, bisiknya pelan. Iman, kau beruntung. Air mata Iman jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam hatinya, ia merasa seakan semesta memberi izin bahwa Ariana telah diterima. Hari-hari berikutnya Ariana tinggal di desa kecil itu. Ia menolak tinggal di hotel, bahkan menolak tawaran Iman untuk mencari rumah kontrakan di kota. Kalau aku datang untuk mengenalmu, aku juga harus mengenal duniamu, katanya tegas. Ia ikut membantu Iman menyiapkan makanan, mencuci pakaian, bahkan ikut ke pasar tradisional di pagi hari. Warga desa yang awalnya kaget melihat bule cantik keliling pasar,
Lambat laun mulai terbiasa dan menyapanya ramah. "Wah, mantunya Bu Samin ya?" celetuk seorang ibu penjual sayur. Ariana hanya tersenyum, belum mengerti sepenuhnya. Tapi saat Iman menjelaskan arti mantu, wajahnya memerah. Malam hari, setelah aktivitas seharian yang melelahkan, mereka duduk berdua di pekarangan rumah. Di atas mereka terbentang langit gelap penuh bintang. Jauh berbeda dari langit Belgia yang lebih dingin dan sering berawan. "Ini pertama kalinya aku bisa melihat bintang sebanyak ini," ujar Ariana dengan mata berbinar. "Langit di sini memang..." "Jujur," kata Iman, "seperti hatimu." Ariana tersenyum, tapi lalu ia menunduk. "Iman, kau tahu, aku dulu berpikir cinta hanya membawa luka. Tapi kau membuatku percaya bahwa luka pun bisa sembuh jika kita mencintai dengan benar." Iman menggenggam tangannya. "Dan aku percaya, kebahagiaan bukan soal tempat, tapi soal dengan siapa kita menjalaninya." Malam itu, di bawah langit Jawa, cinta mereka menguat. Bukan karena kemewahan, bukan karena kata-kata indah, tapi karena kehadiran, kejujuran, dan keberanian untuk menerima perbedaan. Namun, hidup tak selalu indah. 2 minggu setelah Ariana datang, Ibunda Iman menghembuskan napas terakhirnya. Tangis pecah di rumah kecil itu. Iman memeluk tubuh ibunya yang dingin, sedangkan Ariana berdiri tak jauh, menangis dalam diam. Ia ikut dalam upacara pemakaman, mengikuti adat setempat, dan membantu menyiapkan segala sesuatu. Masyarakat desa semakin menghormatinya, bukan hanya karena ia bule, tapi karena hatinya yang besar. Usai pemakaman, saat malam mulai turun, Ariana mendekat ke Iman yang duduk di sisi rumah, termenung. "Aku tahu ini berat bagimu, tapi aku ingin kau tahu, aku ada di sini. Bukan untuk liburan, bukan untuk petualangan cinta. Aku datang karena aku ingin hidup bersamamu. Kalau kau mengizinkan." Iman menatapnya dalam-dalam. Wajah Ariana tampak lelah, tapi penuh kasih. "Aku ingin hidup bersamamu juga, Ariana. Tapi disinilah hidupku, bukan hotel mewah, bukan kota besar. Apakah kau yakin sanggup hidup seperti ini?" Ariana menarik napas panjang. "Aku tidak tahu akan sanggup atau tidak. Tapi yang aku tahu, aku ingin mencoba. Karena aku mencintaimu, Iman." Keesokan harinya, Ariana membuat keputusan mengejutkan. Ia menghubungi manajer Hotel Marbella di Belgia dan mengatakan bahwa ia akan mengambil cuti panjang, lalu menyerahkan sebagian besar wewenang operasional kepada tim manajemen. "Aku akan tetap jadi pemilik, tapi aku butuh waktu. Ada hal lain yang lebih penting dari bisnis," katanya pada konferensi video singkat itu. Iman yang mendengar percakapan itu hanya bisa terdiam. Ia tahu hidup mereka akan segera berubah. Hari-hari selanjutnya, Ariana dan Iman mulai menyusun masa depan. Iman ingin membuka usaha kecil di desanya, kafe sederhana dengan menu perpaduan Indonesia dan Eropa. Ariana setuju, bahkan mulai mencoba belajar membuat kopi tubruk dan tempe goreng. Mereka juga mulai membicarakan pernikahan. Ariana tidak memaksakan pernikahan mewah. Ia hanya ingin pesta kecil yang intim, cukup dihadiri keluarga dan warga sekitar. Namun, satu malam sebelum hari lamaran, Ariana kembali gelisah. Ia duduk di teras, menatap bintang. Iman menghampiri dan duduk di sampingnya. "Kau takut?" Ariana mengangguk pelan. "Bukan takut menikah, tapi takut mengecewakanmu. Aku masih belajar menjadi bagian dari duniamu." Iman menggenggam tangannya erat. "Dan aku pun belajar menerima dunia barumu. Cinta ini bukan tentang siapa yang mengorbankan lebih banyak, tapi tentang siapa yang mau bertumbuh bersama." Malam itu, bintang-bintang kembali bersinar terang. Dan di bawah langit Jawa yang sakral, cinta dua insan dari dunia berbeda telah menemukan rumahnya. Pagi itu, sinar mentari menyelinap lembut melalui celah-celah dinding kayu rumah peninggalan orang tua Iman. Ariana berdiri di dapur mungil, mencoba mengaduk adonan pisang goreng dengan resep yang diajarkan oleh tetangga sebelah. Wajahnya sempat keruh karena terlalu banyak menaruh tepung.
Tapi senyum Iman yang muncul dari balik pintu membuat semua kehebohan dapur terasa seperti petualangan menyenangkan. Aku belum ahli, tapi kuharap perutmu cukup tangguh untuk menerima hasil eksperimenku. Hari ini, kata Ariana dengan logat asingnya yang justru terdengar manis. Iman tertawa kecil dan mencubit pelan hidung Ariana. Kalau rasanya aneh, kita tinggal pura-pura kenyang. Deal. Ariana menyodorkan spatula seperti hendak bersulang. Meski sederhana, hari-hari mereka terasa hangat. Rumah kayu itu, yang tadinya hanya menjadi saksi bisu kesepian Iman dan derita ibunya, kini berdenyut kembali. Suara Ariana yang bernyanyi pelan, aroma kopi pagi, dan tawa kecil di sudut dapur membuat rumah itu berubah menjadi surga kecil mereka. Tapi cinta, sebagaimana hidup, tak cukup hanya dengan senyum dan kebahagiaan. Sesaat, mimpi harus dibangun, dan keduanya tahu itu. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan dan suara kodok bersahutan dari sawah, Ariana dan Iman duduk bersisian di lantai kayu depan rumah. Di antara mereka, secangkir teh jahe hangat mengepul. Kau tahu, aku berpikir, kenapa kita tidak mencoba membuka kedai kecil saja? Bukan yang mewah, cukup sederhana, tapi bisa jadi tempat berkumpul warga. Tempat di mana kopi dan cerita mengalir, ujar Iman sambil menatap jauh ke depan. Ariana mengangguk pelan. Aku suka idenya. Kita bisa menamai kedainya Rumah Kayu. Iman tertawa kecil. Kau serius? Kenapa tidak? Nama itu punya kenangan. Ini tempat di mana aku belajar hidup sederhana, dan kau belajar mencintai lagi setelah kehilangan ibumu. Rumah ini seperti saksi kisah kita. Iman memandang Ariana dengan tatapan dalam. Di bawah cahaya redup lampu minyak, wajah Ariana tampak lebih dewasa, lebih tenang. Wanita itu bukan lagi pemilik hotel mewah di Belgia, melainkan perempuan yang rela menanggalkan segalanya demi cinta yang tumbuh di tanah sederhana ini. Dalam minggu-minggu berikutnya, keduanya mulai menyusun rencana. Mereka mengosongkan satu sisi rumah untuk dijadikan ruang kedai, mengatur ulang ruang tamu, dan membuat papan nama dari kayu bekas dengan tulisan tangan Ariana sendiri. Kedai Rumah Kayu, kopi, cerita, dan kehangatan. Para tetangga mulai penasaran. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. Apa bule itu betah hidup di sini? Nanti juga pulang. Kedai? Siapa yang mau beli kopi dari bule? Kita minum kopi di rumah aja. Namun Ariana tidak gentar. Ia menyapa semua dengan ramah, bahkan belajar menyeduh kopi tubruk, khas desa dengan teknik yang diajarkan Pak RW. Iman pun mulai menekuni resep-resep jajanan pasar, pisang goreng, klepon, dan kue cucur. Dalam 2 bulan, kedai kecil mereka resmi dibuka. Hari pertama pembukaan kedai tidak megah, tapi penuh makna. Meja panjang dari kayu jati lama, kursi-kursi rotan buatan lokal, serta aroma kopi robusta khas lereng gunung membuat pengunjung yang datang merasa nyaman. Ariana melayani sambil tersenyum, memakai blus batik yang dijahitkan oleh tetangga sebelah. Anak-anak muda desa datang, duduk dengan penasaran, lalu mulai menikmati teh jahe buatan Iman dan senyum lembut Ariana. Para ibu rumah tangga ikut hadir, menyumbang kue dan membantu promosi lewat cerita dari mulut ke mulut. 1 minggu berlalu, kedai itu mulai dikenal. Tidak hanya karena keunikannya, tetapi juga karena atmosfernya yang penuh kehangatan. Di malam hari, Ariana sering memainkan musik akustik di sudut kedai, dan Iman bercerita tentang perjalanan hidupnya, tentang ibunya, tentang Belgia, dan tentang cinta yang datang dari arah tak disangka. Namun, langit tak selalu cerah. Beberapa keluarga konservatif di desa merasa keberadaan Ariana terlalu mencolok. Seorang wanita asing, janda pula, tinggal serumah dengan lelaki muda, meski belum resmi menikah. Isu mulai beredar, dan beberapa warga menghindari kedai mereka. Iman pun menerima panggilan dari kepala desa. Maaf Man, bukan aku tidak senang kau bangun usaha. Tapi, kau tahu sendiri, warga sini masih kuat adatnya. Iman pulang dengan hati berat. Ia duduk di beranda, menceritakan semuanya pada Ariana. Mata wanita itu berkaca-kaca.
Aku tak ingin kau kehilangan nama baikmu karena aku, katanya lirih. Iman menggenggam tangan Ariana. Kalau harus memilih antara cinta dan nama baik, aku akan memperjuangkan cinta ini. Tapi aku juga tak mau kau menderita. Setelah semalaman berdiskusi, keesokan harinya Iman memutuskan melamar Ariana secara adat. Ia menemui kepala desa, mengajukan niat baik, dan meminta bantuan untuk mengatur pernikahan sederhana, tapi sah di mata adat dan hukum. Kabar itu tersebar cepat. Cibiran berubah menjadi rasa hormat. Warga mulai berdatangan kembali ke kedai. Beberapa ibu bahkan menawarkan diri membantu mempersiapkan pernikahan mereka. Di hari lamaran, Ariana memakai kebaya sederhana berwarna krem. Wajahnya dirias oleh ibu-ibu, kampung yang antusias. Iman mengenakan batik lengan panjang dan celana kain, tampak gugup tapi bahagia. Di pelataran rumah kayu, di bawah payung dedaunan dan diiringi gamelan kecil hasil gotong royong, lamaran berlangsung dengan sakral. Ariana menerima cincin dari Iman dengan mata berkaca-kaca. Aku tak menyangka rumah kayu ini akan menjadi awal dari mimpi baruku, bisiknya saat Iman memakaikan cincin di jarinya. Aku juga tak menyangka seorang wanita dari Belgia bisa jadi cahaya di hidupku, jawab Iman lirih. Warga bersorak riuh, bukan karena kemewahan pesta, tapi karena kisah cinta yang berhasil melampaui prasangka, jarak, dan status. Di malam harinya, Ariana dan Iman kembali duduk di beranda, menatap langit yang tenang. Bintang-bintang bersinar seakan memberkati perjalanan mereka. Kau tahu, Iman, bisik Ariana, menyandarkan kepalanya di bahu pria yang dicintainya. Cinta sejati ternyata bukan tentang kejutan besar, tapi tentang kesediaan untuk tinggal dan tumbuh bersama, meski dunia berkata tidak. Iman mencium kening Ariana, lalu menatap rumah kayu yang kini tampak lebih hidup dari sebelumnya. Rumah ini mungkin kecil, tapi di dalamnya kita punya cinta yang luas tak terbatas. Dan malam pun menutup kisah mereka hari itu, menyimpan mimpi-mimpi baru yang lahir dari cinta di balik dinding kayu yang hangat dan jujur. Malam itu udara lembab, angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah setelah hujan siang yang turun deras. Ariana duduk sendiri di dalam kedai rumah kayu yang sudah sepi. Lampu gantung kuning redup menggantung seperti remang kenangan yang menggeliat pelan di benaknya. Di tangannya, sebuah foto lama terlipat dua, kertasnya mulai lusuh. Foto itu adalah satu-satunya yang masih tersisa dari hidupnya di masa lalu, saat ia masih menjadi istri dari seorang pria bernama Luc de Wilde, pria tampan dari kalangan bangsawan, Belgia yang dulu sangat dicintainya. Sebelum cinta itu berubah menjadi luka yang tak sembuh-sembuh. Iman yang baru saja menutup jendela di sisi kedai memperhatikannya dari jauh. Ia tahu, malam-malam seperti ini Ariana suka tenggelam dalam pikirannya sendiri. Biasanya Iman tak bertanya. Tapi malam ini berbeda. Ada sesuatu di wajah Ariana yang membuatnya merasa saatnya untuk tahu. Ia duduk di samping Ariana, pelan. Kau terlihat seperti orang yang terjebak antara dua dunia, Ar. Ariana menoleh, matanya sayu namun tetap menyimpan keteguhan. Aku memang terjebak, Man. Aku mencintaimu, tapi kadang masa laluku itu seperti bayangan gelap yang tak mau hilang. Iman diam. Ia menunggu. Ia tahu, cinta yang matang adalah kesediaan untuk mendengar, bukan memaksa. Ariana menarik napas panjang, lalu mulai membuka kisah yang selama ini hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Aku menikah muda, saat usiaku 23. Luc adalah pria tampan, cerdas, pewaris jaringan bisnis perhotelan keluarga de Wilde. Awalnya semua terasa seperti mimpi. Aku pikir, aku sudah menemukan dongengku. Wajah Ariana mengeras. Tangan kirinya mencengkeram cangkir teh yang sudah dingin. Tapi ternyata, Luc adalah pria yang menyimpan sisi gelap. Ia posesif, pemarah, dan perlahan mengikis kepercayaan diriku. Ia mulai membatasi gerakku, menghina penampilanku, dan bahkan pernah menyakitiku secara fisik. Iman mengepal tangannya, tapi tetap diam. Yang lebih menyakitkan, setiap kali aku hendak pergi,
Ia selalu menangis, memohon, dan berjanji. Berubah. Aku naif, aku percaya. Aku pikir cinta bisa menyembuhkan semuanya. Tapi, tidak, Man. Beberapa orang, mereka bukan untuk disembuhkan. Mereka harus ditinggalkan. Ariana menunduk. Air mata mulai mengalir perlahan di pipinya. Sampai akhirnya aku melarikan diri. Diam-diam. Aku ambil uang simpanan rahasia. Aku jual semua perhiasan yang bisa kubawa. Lalu pergi ke pengacara diam-diam untuk menggugat cerai. Keluarga Luke marah besar. Mereka menyebar berita bahwa aku wanita tidak setia. Wanita ambisius yang hanya mau harta. Mereka bahkan mengancam membekukan semua asetku jika aku membuka suara ke media. Ariana berhenti. Iman menyodorkan sapu tangan kecil. Ia terdiam, mencoba memahami betapa berat beban yang dibawa wanita di sampingnya itu. Karena itu aku pergi ke Bali, lalu ke Lombok, dan terus mencari tempat di mana aku bisa menghilang sejenak dari dunia lamaku. Sampai akhirnya aku bertemu kau. Di hotelku sendiri, ironisnya. Aku tak menyangka bahwa dari semua orang yang pernah kutemui, justru seorang pria dari negeri jauh, seorang pemandu hotel sederhana, yang membuatku merasa aman kembali. Iman akhirnya bicara, suaranya pelan, namun tegas. Terima kasih, karena kau telah berbagi luka itu denganku. Aku tahu, itu tidak mudah. Tapi aku bukan Lutz. Aku tak akan menyakitimu. Aku tak akan pernah mempermalukanmu atau mengungkit masa lalumu. Ariana tersenyum pilu. Aku tahu. Tapi kadang, rasa takut itu datang tanpa diundang, Man. Kadang saat kita sudah bahagia, luka itu muncul lagi. Malam ini, saat aku melihat cermin, aku takut. Takut kebahagiaan ini cuma ilusi. Takut kau akan pergi. Takut aku akan kehilangan lagi. Iman meraih tangannya. Luka itu tidak akan sembuh seketika. Tapi kita bisa belajar hidup bersamanya. Kita bisa membuat luka itu tak lagi menakutkan. Tapi jadi pelajaran bahwa kita layak mendapatkan cinta yang lebih sehat, lebih baik. Ariana mengangguk pelan. Kadang aku bermimpi Luke datang, marah padaku, menamparku karena mencintai orang lain. Kadang aku bahkan takut untuk tertawa terlalu lepas karena merasa belum pantas bahagia. Aku hanya ingin belajar mempercayai kebahagiaan. Lagi, Iman menatapnya dengan kelembutan yang tulus. Kau tidak sendirian, kita lewati ini bersama. Kalau perlu, kita pelan-pelan saja. Aku tak keberatan jika kau butuh waktu. Aku mencintaimu, bukan karena kau sempurna, tapi karena kau berani memperjuangkan dirimu sendiri. Beberapa hari setelah malam itu, Ariana mulai membuka diri lebih luas pada lingkungan sekitar. Ia mulai ikut kegiatan warga, bahkan mengajari anak-anak desa membuat kue Belgia sederhana. Saat warga tahu bahwa Ariana dulunya adalah wanita yang bertahan dari kekerasan dalam rumah tangga, banyak yang justru mulai menghormatinya lebih dalam. Salah satu ibu dari Posyandu datang suatu sore, menggandeng Ariana dan berkata, "Ibu Ariana, saya dulu juga pernah alami seperti itu. Tapi saya malu cerita. Lihat ibu kuat begitu, saya jadi merasa bukan saya saja yang terluka." Mata Ariana berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia merasa kisah hidupnya yang kelam tak sia-sia. Luka itu kini memberi cahaya bagi orang lain. Iman juga tak tinggal diam. Ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Ia tidak bilang untuk apa, tapi Ariana bisa merasakannya. Setiap hari, Iman semakin gigih. Ia tidak hanya menjaga kedai, tapi juga ikut membantu warga menanam kopi. Ikut pelatihan digital marketing dari anak muda kota yang datang ke desa. Dan sesekali ikut ke kota untuk mencari bahan-bahan terbaik untuk kedainya. Suatu malam, saat Ariana sedang membersihkan meja, Iman datang dari balik pintu dengan kotak kecil berlapis kain batik. "Aku tahu kau belum siap dengan pernikahan besar, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku serius," katanya. Ia membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin sederhana dari perak, lokal, dengan ukiran kecil berbentuk dedaunan, lambang kehidupan yang tumbuh perlahan namun pasti.
Ini bukan lamaran formal, tapi ini adalah janjiku, bahwa aku akan tetap bersamamu, apapun masa lalu yang kau bawa. Aku tak ingin memperbaiki masa lalumu. Aku hanya ingin membangun masa depan yang lebih tenang untukmu. Ariana memeluk Iman erat. Ia menangis, bukan karena sedih, tapi karena beban yang lama ia pikul kini terasa lebih ringan. Malam itu, bintang bertaburan di atas rumah kayu. Ariana dan Iman duduk berdampingan, menatap langit, bukan sebagai dua orang asing yang bertemu secara kebetulan, melainkan sebagai dua jiwa yang memilih untuk tetap tinggal, meski masa lalu sempat mengoyak keduanya. Dan di balik angin yang berbisik pelan, Ariana tahu satu hal. Untuk pertama kalinya, ia percaya cinta bisa menyembuhkan. Pagi itu udara di desa Sembalun terasa lebih segar dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti ladang-ladang sayur, dan matahari malu-malu menyinari tanah basah. Di kedai rumah kayu, aroma kopi robusta lokal menggoda siapapun yang lewat. Ariana, dengan rambut digelung sederhana dan balutan kemeja putih longgar, tampak lebih damai dari biasanya. Sudah 2 bulan sejak malam ketika Iman menyerahkan cincin itu. Mereka hidup bersama tanpa ikatan formal, tapi dengan kesetiaan yang diam-diam tumbuh kuat seperti akar pohon kopi di lereng Gunung Rinjani. Namun, pagi yang tenang itu berubah ketika seorang kurir motor berhenti di depan kedai dengan sebuah amplop besar berstempel biru emas bertuliskan Koninklijk Hof van België, undangan resmi Ariana mematung. Tangan yang hendak menuangkan kopi untuk Iman tiba-tiba bergetar. Ia belum membuka amplop itu, tapi ia tahu. Masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam, kini menampakkan wajahnya kembali. Iman datang dari dapur sambil membawa 2 piring, kue pisang. Ia melihat ekspresi Ariana, lalu memperhatikan amplop di tangannya. "Dari Belgia?" tanyanya pelan. Ariana mengangguk pelan. Ia membuka amplop itu, menarik napas dalam-dalam sebelum membaca isi surat di dalamnya. Matanya menyapu setiap kata perlahan. Lalu tatapannya membeku di satu paragraf. "Dengan ini kami mengundang Nyonya Ariana de Klerk untuk menghadiri acara penghargaan sosial tahunan di Brussels sebagai salah satu penerima anugerah keberanian perempuan Eropa atas perjuangannya melawan kekerasan dalam rumah tangga dan keberhasilannya membangun kehidupan baru. Tertanda, Putri Adelaide van Leuven, Ketua Dewan Kehormatan Perempuan Eropa." Ariana duduk perlahan, matanya masih tertuju pada surat itu. Campuran rasa bangga, cemas, dan takut membuncah jadi satu. Iman duduk di depannya, menatapnya dengan tenang. "Ini berita baik, kan?" tanyanya lembut. Ariana tersenyum kecil, tapi senyum itu tidak menyembunyikan keresahan di matanya. "Ya, penghargaan ini penting. Tapi untuk menerimanya, aku harus kembali ke Brussels. Kembali ke tempat itu. Tempat semua mimpi burukku dimulai." Iman mengangguk pelan. Ia tahu, keputusan ini lebih dari sekadar menghadiri upacara. Ini tentang menghadapi trauma yang selama ini hanya dilawan dari kejauhan. "Kau tidak sendirian lagi sekarang, Ar," ucap Iman. "Kalau kau memutuskan pergi, aku akan ikut. Aku akan ada di sana saat kau menghadapi mereka." Ariana menatap Iman dalam-dalam. Lelaki ini, dengan kesederhanaannya, telah menjadi tembok yang kokoh dalam hidupnya. "Aku takut bertemu Luke, takut melihat mata-mata yang dulu merendahkanku. Mereka pikir aku lemah karena pergi, tapi sebenarnya aku pergi karena aku kuat. Kau tidak perlu menjelaskan apapun pada mereka," balas Iman. "Kehadiranmu saja sudah cukup membuktikan bahwa mereka salah." 1 minggu kemudian, Ariana dan Iman berada di dalam pesawat menuju Brussels. Bagi Iman, ini adalah perjalanan internasional pertamanya. Ia menatap awan di balik jendela, takjub sekaligus gugup. Sementara Ariana duduk diam, di sebelahnya menggenggam tangan Iman erat-erat. Dulu, ia meninggalkan kota ini dengan ketakutan. Sekarang, ia kembali dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Sesampainya di Brussels, mereka dijemput oleh mobil resmi kerajaan. Ariana merasa canggung. Ia memakai jas sederhana, sementara di sekelilingnya,
Semuanya terasa mewah dan berkelas. Iman, dengan setelan pinjaman dari tetangga desanya di Lombok, tampak sedikit kikuk, tapi tetap percaya diri. Mereka menginap di hotel tempat acara penghargaan akan berlangsung, Hotel The Wild, milik keluarga mantan suaminya. Ariana terdiam cukup lama saat menyadari hal itu. "Kalau kau mau, kita bisa menginap di tempat lain," bisik Iman, menawarkan alternatif. Tapi Ariana menggeleng. "Tidak. Justru aku harus berdiri di tempat ini. Tempat di mana aku dulu diinjak untuk menunjukkan bahwa aku sudah bangkit." Hari penganugerahan tiba. Ariana mengenakan gaun biru tua dengan potongan sederhana namun elegan. Rambutnya ditata sanggul dan kalung berlian kecil menghiasi lehernya. Di sampingnya, Iman berdiri dengan jas hitam sederhana dan wajah tenang. Saat nama Ariana dipanggil untuk menerima penghargaan, ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. Ia melangkah ke depan dengan kepala tegak. Ia bukan lagi Ariana yang dulu, wanita yang sembunyi dari bayang-bayang suami. Ia kini berdiri sebagai simbol keberanian. Putri Adelaide menyerahkan penghargaan dengan senyum bangga. "Ariana de Clare, Anda adalah cahaya bagi banyak perempuan yang pernah kehilangan harapan. Anda membuktikan bahwa kebebasan dan keberanian bisa dimulai dari satu langkah kecil, pergi." Tepuk tangan bergemuruh. Ariana mengangkat mikrofon. Suaranya tenang, tapi dalam. "Saya berdiri di sini hari ini bukan karena saya sempurna, tapi karena saya memilih untuk hidup. Saya memilih untuk berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai mencintai diri saya kembali. Dan saya tidak sendirian." Ia menoleh ke arah Iman yang berdiri di ujung panggung. Pria itu, pria sederhana dari desa kecil di Indonesia, telah mengajarkan saya bahwa cinta tidak menyakiti, cinta menyembuhkan. "Terima kasih, Iman." Sorak-sorai meledak. Iman menunduk, malu tapi bahagia. Setelah acara, seorang pria tua mendekati Ariana. Wajahnya tidak asing. Itu adalah ayah dari Luch, Tuan Henry de Wild. "Ariana, saya tidak datang untuk menyalahkan. Saya hanya ingin berkata, saya bangga padamu. Kau berani dan maaf karena dulu saya memilih membela anak saya, bukan kebenaran." Ariana mengangguk pelan. Itu tidak menghapus masa lalu, tapi setidaknya menjadi penutup yang baik. Saat mereka keluar dari gedung, Iman menggenggam tangan Ariana erat. "Kau luar biasa, Ar." Ariana menatap langit Brussels yang mendung. "Dan kau adalah alasan aku bisa berdiri hari ini." Beberapa hari kemudian, sebelum kembali ke Indonesia, Ariana mengajak Iman berjalan menyusuri taman kota yang penuh bunga lavender. "Aku memutuskan satu hal, Man," ucap Ariana. "Apa itu?" "Aku ingin menjual semua sahamku di perusahaan hotel ini, lalu gunakan uangnya untuk membuka tempat perlindungan bagi perempuan di Indonesia yang mengalami kekerasan." Iman mengangguk, kagum. "Dan aku ingin kau yang membantu mengelolanya." Iman tersenyum lebar. Dengan senang hati, Ariana memandang pria di sampingnya. Tak peduli dari mana asalnya, apa statusnya, Iman adalah rumah, kekuatan, dan masa depan. Dan saat pesawat kembali membawa mereka ke langit Indonesia, Ariana tahu, luka masa lalu tidak akan pernah benar-benar hilang. Tapi dengan cinta, keberanian, dan satu tangan yang bersedia menggenggam erat, ia bisa menjalani hidup baru yang lebih berarti. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela besar rumah sederhana yang terbuat dari kayu jati dan bambu di pinggir desa Sembalun. Udara dingin dari lereng Rinjani menyejukkan ruangan yang baru dihuni oleh dua jiwa dari dunia yang sangat berbeda. Ariana, mantan pemilik hotel mewah di Belgia, dan Iman, pria desa yang dulu hanya seorang office boy. Rumah mereka belum sepenuhnya selesai. Cat tembok belum sempurna, beberapa jendela masih belum terpasang kaca, tapi di wajah mereka hanya ada senyum bahagia. Rumah itu dibangun di atas tanah warisan keluarga Iman. Di belakang rumah, ada hamparan ladang sayur dan deretan pohon kopi yang sudah tumbuh setinggi dada. Ariana menyumbangkan dananya.
Tapi semua perencanaan dan pekerjaan dilakukan oleh warga desa, termasuk Iman sendiri. Ariana berdiri di teras, mengenakan kaos lengan panjang dan sarung yang dililit seperti penduduk lokal. Rambut pirangnya dikepang dua, dan di tangannya ada secangkir teh hangat. "Iman, kau yakin ini rumah yang kau inginkan?" Tanyanya sambil menatap lembah hijau di kejauhan. Iman keluar dari dapur dengan serbet di pundak. "Lebih dari cukup, Ar. Disinilah aku lahir, dan disinilah aku ingin memulai semuanya lagi, denganmu." Ariana tersenyum. Tak pernah terpikir olehnya bahwa suatu hari ia akan merasa begitu damai di tempat sesederhana ini. Ia yang dulu terbiasa dengan kamar suite dan wine mahal, kini menikmati nasi jagung dan sayur bening di bawah langit terbuka. Tapi kedamaian itu tidak bertahan tanpa ujian. Beberapa hari setelah mereka pindah, Ariana dan Iman mulai merealisasikan impian besar mereka, mendirikan Rumah Aman Mentari, tempat perlindungan bagi perempuan korban kekerasan rumah tangga. Mereka menggunakan sebagian besar dana Ariana untuk membeli sebidang tanah di dekat rumah mereka, mendirikan bangunan sederhana dari batu bata dan kayu, serta menyewa beberapa pekerja sosial dari Mataram. Saat Ariana mengumumkan niatnya ke warga desa, reaksi yang muncul tidak sepenuhnya positif. "Maaf, Bu Ariana," kata kepala dusun dalam sebuah pertemuan. "Kami menghormati niat baik Ibu, tapi tempat seperti itu yang menampung perempuan dengan masalah bisa jadi sumber gosip. Warga takut anak-anak mereka terpengaruh." Ariana menatap mereka satu persatu. Ia bisa merasakan ketakutan itu berasal dari ketidaktahuan. Iman berdiri dan bicara. "Justru tempat seperti itu yang akan menyelamatkan banyak perempuan dari keputusasaan. Bukan untuk merusak, tapi untuk menyembuhkan." Namun malam itu, Ariana duduk di beranda rumah dengan kepala bersandar di bahu Iman. Mereka menolak sebelum mengenal, gumamnya lirih. Iman menggenggam tangannya. "Kita mulai dari yang kecil. Dari satu orang yang mau mendengar." Keesokan harinya, Ariana dan Iman mengundang beberapa ibu-ibu desa ke rumah mereka. Mereka menyajikan kopi dan pisang goreng, sambil bercerita, bukan tentang proyek besar, tapi tentang kehidupan. Ariana mulai membuka diri. Ia menceritakan pengalamannya menjadi korban kekerasan. Bagaimana ia disalahkan, direndahkan, dan akhirnya memilih kabur ke Indonesia. "Kalau bukan karena Iman, aku mungkin tidak akan hidup hari ini," katanya pelan. "Aku tidak ingin ada perempuan yang merasa sendirian saat berada dalam ketakutan." Salah satu ibu, yang bernama Bu Narti, menatap Ariana dengan mata berkaca-kaca. "Saya dulu pernah disakiti juga, Bu," bisiknya. "Tapi saya malu cerita, takut dikira kurang ajar sama suami." Ariana menggenggam tangannya. "Di tempat yang akan kami bangun, tidak ada yang akan menghakimi, hanya ada pelukan dan bantuan." Perlahan, kepercayaan mulai tumbuh. Warga mulai ikut membantu pembangunan. Anak-anak muda menyumbang tenaga, sementara ibu-ibu menyiapkan makanan untuk para pekerja. Bahkan kepala dusun, yang dulu ragu, datang membawa bantuan semen dan kayu. 3 bulan kemudian, bangunan itu berdiri kokoh. Dindingnya dilukis dengan warna cerah, dan di gerbangnya tergantung papan sederhana bertuliskan, "Rumah Aman Mentari." Tempat memulai lagi. Hari pembukaan Rumah Aman itu menjadi momen bersejarah di desa. Ariana berdiri di depan pintu, mengenakan kebaya putih yang ia beli dari pasar lokal. Di sampingnya, Iman mengenakan sarung dan kemeja adat Sasak. Dalam sambutannya, Ariana berkata, "Rumah ini bukan hanya bangunan, ini adalah simbol dari harapan. Bukti bahwa siapapun, dari latar belakang manapun, bisa memulai hidup baru." Seiring waktu, tempat itu mulai menerima penghuni. Ada seorang gadis muda bernama Sari yang kabur dari suami pemabuk. Seorang ibu, 3 anak yang disiksa mertua, bahkan seorang nenek tua yang ditelantarkan oleh anaknya sendiri. Ariana dan Iman membagi waktu mereka antara mengurus rumah, ladang, dan Rumah Aman Mentari.
Mereka tidak hanya memberi tempat tinggal, tapi juga pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, dan memasak. Satu malam, saat mereka duduk bersama di teras rumah sambil minum teh, Ariana berkata, pelan, "Iman, aku merasa hidupku baru benar-benar dimulai di sini." Iman menoleh, menatap mata Ariana yang bersinar lembut dalam cahaya bulan. Dan aku merasa, aku tak perlu mencari apapun lagi. Semua yang aku butuhkan sudah duduk di sampingku. Ariana tertawa, pelan, lalu bersandar di bahunya. Aku mungkin kehilangan segalanya di Belgia, tapi aku menemukan diriku sendiri. Di sini. Bersamamu. Namun, di balik ketenangan itu, ada bayang-bayang baru yang mulai merayap. Seorang tamu asing datang ke desa, membawa kamera dan aksen Eropa yang familiar. Ia mengaku sebagai wartawan, dokumenter dari Brussels. Aku dengar kisah Ariana sangat inspiratif. Aku ingin membuat film dokumenter tentang perjalanannya, kata pria itu, memperkenalkan dirinya sebagai Mathieu, mantan kolega Ariana saat di Hotel Marbella. Iman tidak langsung percaya. Ariana pun tampak gugup. Mathieu dulunya teman baik. Luc, mantan suamiku, bisiknya pada Iman malam itu. Aku takut ini bukan hanya tentang dokumenter. Iman memeluk bahunya. Apapun niatnya, kita akan hadapi bersama. Ariana memandang keluar jendela, menatap rumah Aman Mentari yang masih menyala di kejauhan. Ia tahu perjuangan belum selesai, tapi kini ia tak lagi sendiri. Angin sore membawa aroma rumput basah dari ladang di belakang rumah. Di beranda kayu yang menghadap lereng, Iman sedang memotong buah pepaya untuk pakan ayam. Sementara Ariana duduk termenung di tangga, memandangi jalan tanah yang membentang ke arah desa. Sudah 2 hari sejak kedatangan Mathieu, pria Belgia berperawakan tinggi dengan rambut coklat yang selalu rapi dan nada bicara lembut namun licin. Ia mengaku sebagai jurnalis dokumenter, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang Ariana kenal betul masa lalu. Apa dia teman dekat Luc? Tanya Iman, memecah keheningan. Ariana diam sejenak sebelum menjawab pelan. Mereka seperti saudara, pernah bersama bangun bisnis. Sebelum semua berantakan, Iman menaruh pisau dan duduk di samping Ariana. Kau yakin dia kesini karena ingin membuat dokumenter? Aku tidak tahu, Man. Tapi aku tidak suka caranya melihat rumah kita. Seolah-olah ini mainan yang bisa dijadikan tontonan. Iman mengangguk. Ia pun merasakan gelagat yang tak biasa. Sejak kedatangannya, Mathieu terlalu banyak bertanya. Bukan hanya tentang Ariana, tapi juga keuangan mereka, proyek rumah Aman, bahkan warga desa. Ia membawa kamera, tapi lebih sering mencatat hal-hal di buku catatannya secara sembunyi-sembunyi. Keesokan, paginya Ariana dan Iman mendatangi rumah penginapan tempat Mathieu menginap. Di teras, Mathieu sedang menyeruput kopi sambil membuka laptop. Wajahnya terlihat santai, tapi Ariana mengenal wajah palsu itu. Ada yang ingin kalian bicarakan? Tanya Mathieu, tanpa melepas senyumnya. Ariana langsung ke inti. Kenapa kau benar-benar kesini, Mathieu? Jangan bilang demi dokumenter. Aku tahu kau, dan aku tahu caramu menyembunyikan sesuatu. Mathieu tertawa kecil. Masih sama seperti dulu ya, Ariana? Langsung menusuk. Aku kesini karena peduli. Aku dengar tentang hidupmu sekarang. Dan aku pikir, dunia harus tahu bagaimana seorang wanita bisa bangkit dari keterpurukan. Kau pikir ini hiburan? Potong Iman. Tidak, justru ini inspirasi, jawab Mathieu. Tapi, jujur saja, ada juga permintaan dari seseorang yang ingin tahu kabarmu. Ariana menegang. Luc? Mathieu tak menjawab, hanya menyesap kopinya perlahan. Malam itu, Ariana mengunci diri di kamar. Ia tak menangis, tapi ada ketegangan yang belum pernah Iman lihat sebelumnya. Ia berjalan mondar-mandir, memeluk tubuh sendiri, seolah suara masa lalu memanggilnya kembali. Luc mengirimu ke sini, desaknya. Bisa jadi, aku pernah mengancam akan buka semua kebusukannya.
katanya pelan. Mungkin dia khawatir aku bicara. Iman duduk di tepi ranjang, menatapnya. Kalau dia ingin menghancurkanmu lagi, kita lawan bersama. Ariana menggeleng. Aku tak ingin rumah ini dan rumah aman kita jadi korban. Aku sudah cukup kehilangan di masa lalu. Iman mendekat, memegang kedua tangan Ariana. Lihat aku. Kau tidak sendirian. Aku bersamamu. Dan kita punya orang-orang yang percaya. Kalau Matthew datang dengan niat jahat, kita akan cari buktinya. Hari berikutnya, Ariana mengundang Matthew untuk makan siang di rumah mereka. Ia mencoba bersikap ramah, tapi kali ini ada agenda tersembunyi. Di balik dapur, Iman menaruh ponsel dalam mode rekam. Mereka berharap bisa menangkap pernyataan Matthew tentang tujuan aslinya. Dalam percakapan santai, Ariana memancing. Jadi, bagaimana Luke sekarang? Masih sibuk dengan jaringan hotelnya? Matthew mengangkat alis, lalu tertawa. Kau tahu dia tak pernah berubah. Masih seperti dulu, mengontrol segalanya. Termasuk informasi tentangmu. Dia cukup panik saat tahu kau menjual hotel dan hilang begitu saja. Dia kehilangan kendali, ya? Tanya Ariana, setengah menyindir. Matthew tersenyum. Ya, dan itu membuatnya berpikir kau menyimpan sesuatu yang bisa menjatuhkannya. Kau tahu laporan-laporan keuangan lama yang kau salin diam-diam dulu? Dia takut kau buka suara. Ariana dan Iman saling bertatapan. Itu kuncinya. Luke tak hanya ingin tahu tentang hidup Ariana, dia ingin memastikan rahasia kotornya tak bocor. Setelah Matthew pergi, Iman segera mendengarkan hasil rekaman. Suara Matthew jelas menyebut tentang dokumen keuangan dan kekhawatiran Luke. Itu cukup untuk membuat langkah berikutnya. Ariana menghubungi seorang kenalannya di Belgia, seorang pengacara bernama Elise, yang dulu sempat membantunya keluar dari pernikahan penuh kekerasan itu. Elise, aku rasa Luke mulai bergerak. Dia mengirim orang untuk mengintai, dan aku yakin ini soal dokumen lama itu. Ariana, kalau kau bersedia memberikan dokumen itu, kita bisa membawanya ke pengadilan. Sekaligus bersihkan namamu, jawab Elise dari seberang telepon. Ariana terdiam. Ia tahu konsekuensinya. Jika ia membuka kasus itu, media Belgia akan kembali mengorek hidupnya. Rumah aman mentari bisa jadi sorotan. Tapi jika tidak dilakukan, Luke akan terus menghantui hidupnya. Malam itu, Ariana berdiri di depan rak buku tua di kamar mereka. Dari balik tumpukan novel-novel Prancis dan Belanda, ia menarik satu kotak logam kecil. Di dalamnya, puluhan lembar salinan dokumen, kontrak ilegal, rekaman transfer uang gelap, dan foto-foto dari masa-masa gelap itu. Iman memandangi dokumen-dokumen itu dengan perasaan campur aduk. Semua ini bukti kebenaranmu. Ariana mengangguk, dan ini bisa jadi penutup bab lama dalam hidupku. Keesokan paginya, Ariana mengirim seluruh dokumen itu kepada Elise via email terenkripsi. Ia tidak mengabari Matthew, tapi membuat satu surat terbuka yang ia kirim ke kantor berita lokal Belgia, yang dulu sering mengangkat kasus-kasus perempuan korban kekerasan. Dalam surat itu, Ariana menceritakan kisahnya, tanpa nama Luke, tanpa menyebut Iman atau desanya. Ia bicara sebagai seorang perempuan yang bangkit dan membangun kembali hidupnya dari nol. 2 minggu kemudian, berita itu viral. Bukan karena sensasi, tapi karena keberanian Ariana. Banyak korban lain dari jaringan bisnis Luke yang akhirnya angkat suara. Pemerintah Belgia mulai menyelidiki ulang. Sementara itu, Matthew menghilang. Ia meninggalkan desa tanpa pamit. Di rumah kayu mereka, Ariana dan Iman duduk di bawah bintang-bintang, mendengarkan suara jangkrik yang tak henti. Aku merasa seperti menutup pintu masa lalu, Man, ujar Ariana dengan suara pelan. Dan membuka pintu masa depan, sambung Iman. Ariana menatapnya. Tapi masa depan itu tak akan berarti kalau kau tak ada di dalamnya. Iman tersenyum. Aku di sini dan akan selalu di sini. Ariana bersandar di pundaknya. Di tengah sunyi desa dan bintang-bintang yang menyaksikan, mereka tahu bahwa cinta
yang dibangun di atas kepercayaan dan keberanian akan selalu bertahan, meski bayangan masa lalu mencoba membayangi. Senja merunduk perlahan di atas desa Sembalun, mewarnai langit dengan gradasi jingga dan merah keunguan. Suara-suara burung pulang ke sarang mengiringi langkah kaki Ariana, dan Iman menyusuri jalan setapak menuju ladang kopi yang mereka rawat bersama. Aroma tanah basah dan dedaunan segar mengisi udara di antara mereka, membawa kedamaian yang selama ini sulit ditemukan di kota besar. Ariana menghela napas panjang, menatap wajah Iman yang terbakar sinar lembut senja. "Man, aku ingin bicara sesuatu yang sudah lama kupikirkan." Iman berhenti sejenak, menatap matanya dengan penuh perhatian. "Apa itu, Ar?" Ariana menarik tangan Iman dan menggenggamnya erat. "Tentang kita, tentang masa depan yang ingin kita jalani bersama." Iman tersenyum kecil. "Aku selalu siap mendengar apapun yang ingin kau katakan." Mereka melanjutkan berjalan hingga tiba di sebuah pondok kecil di pinggir ladang, tempat mereka sering beristirahat dan berbagi cerita. Di sana, mereka duduk di bangku kayu, menghadap hamparan hijau yang tak berujung. "Man, selama ini aku berjuang melawan bayang-bayang masa lalu. Trauma dan rasa takut hampir membuatku menyerah," kata Ariana sambil menunduk. Suaranya bergetar sedikit. Iman merangkulnya. "Aku tahu, Ar. Aku melihat betapa kuatnya kau berjuang. Tapi kau tak perlu lagi merasa sendiri." Ariana mengangkat wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Iman yang penuh cinta dan ketulusan. "Kau memberiku keberanian untuk membuka hatiku sepenuhnya. Dan sekarang aku ingin kau tahu, aku siap melangkah lebih jauh." Iman terdiam sejenak, kemudian berkata, "Ar, aku juga punya sesuatu yang ingin kukatakan." Ariana menatapnya dengan penuh harap. Iman mengambil napas dalam, lalu mengeluarkan kotak kecil berwarna coklat dari saku bajunya. Ia membuka kotak itu, memperlihatkan cincin sederhana tapi indah yang berkilauan terkena sinar matahari senja. "Ar, aku tahu kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi aku yakin cinta kita lebih kuat dari jarak dan perbedaan itu. Aku ingin kau menjadi pendamping hidupku, melewati segala suka dan duka bersama," ucap Iman dengan suara mantap. Air mata kebahagiaan mengalir di pipi Ariana. Ia meraih tangan Iman dan menggenggamnya erat. "Ya, Man, aku mau." Mereka saling memeluk di bawah langit senja, merasakan hangatnya cinta yang dipilih sendiri, bukan karena paksaan atau keadaan. Ini adalah cinta yang lahir dari pengertian, kesabaran, dan keberanian untuk menerima satu sama lain apa adanya. Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan persiapan sederhana, tapi bermakna. Warga desa ikut membantu menyiapkan pernikahan kecil di rumah mereka. Tidak ada pesta mewah, hanya doa dan tawa di antara keluarga dan teman-teman dekat. Ariana mengenakan kebaya berwarna merah marun dengan rendah halus, sementara Iman tampak gagah dalam baju adat Sasak. Suasana hangat terasa di antara mereka semua yang hadir, menyaksikan janji suci yang diikat oleh dua hati dari belahan dunia berbeda. Saat upacara berlangsung, kepala dusun memberikan sambutan. Hari ini bukan hanya pernikahan, tapi juga simbol bahwa cinta dan keberanian bisa melewati segala batas. Ariana dan Iman saling menatap, berjanji untuk saling menjaga dan mendukung dalam segala keadaan. Setelah upacara, mereka duduk di teras rumah, menikmati malam yang penuh bintang. Ariana menggenggam tangan Iman, berkata, "Aku ingin kita terus membangun mimpi ini, rumah aman mentari, ladang kopi, dan kehidupan yang sederhana tapi penuh makna." Iman mengangguk. "Aku juga. Bersamamu, aku merasa semua mungkin." Mereka tahu perjalanan mereka belum berakhir. Masih ada tantangan dan perjuangan menanti, terutama membangun kepercayaan di antara warga yang dulu ragu dan menghadapi bayang-bayang masa lalu yang mungkin datang kembali. Tapi malam itu, di bawah sinar bintang, mereka berdua yakin bahwa cinta yang dipilih dengan sadar dan penuh kesungguhan akan mampu mengatasi segala rintangan.